Hari ini kita akan kembali melanjutkan penjelasan tentang jaringan saraf tiruan atau yang biasa disebut dalam bahasa Inggris itu adalah neural network, ya. Jadi kembali kita mengulang kemarin, neural network ini apa? Kok ada sih di bidang kontrol atau bidang teknik elektro? Ini adalah suatu metode gitu. Jadi suatu metode yang mengambil kelebihan prinsip dari jaringan saraf manusia. Apa yang diambilnya? Ketika kita bicara kecerdasan, manusia itu tidak lepas dari saraf, ya, saraf-saraf yang terkait dalam tubuh manusia. Jadi hubungan antara saraf satu dengan saraf yang lain itu akan mengambil satu keputusan dan menggerakkan aktuator, misalnya tangan gitu ya, dan kaki dan lainnya dalam tubuh kita untuk melakukan aksi itu menyesuaikan apa yang kita minta, apa yang otak kita minta untuk lakukan gitu. Jadi konsep ini diambil sehingga sistem ini nanti bisa memiliki kemampuan untuk belajar. Jadi memiliki kemampuan untuk belajar, misalnya dari sisi pattern recognition, pengenalan pola. Nah itu bisa dilihat bahwa kita ajari nih sistem kita supaya mengenal ini huruf A, ini huruf B, atau muka, mengenali muka ini siapa. Jadi kalau kita bikin nanti satu kontrol terkait dengan misalnya shape atau bentuk gitu ya, nah, dalam pabrik misalnya, nah kita mau misalnya ketika workpiece atau barang itu setelah diolah, jadi kita maunya bahwa barang ini adalah bulat murni misalnya. Nah, jadi pakai kamera dilihat, ini sudah diajarin itu sistemnya. Jadi kalau bentuknya ketika terikut kamera itu tidak sesuai dengan kualitinya, maka dia akan di-reject automatically dengan aktuator tuas gitu ya, dibuang. Kalau enggak, dia akan lanjut ke line conveyor berikutnya, ban berjalan berikutnya. Begitu juga pengenalan wajah manusia misalnya. Nah, itu bisa juga untuk kontrol misalnya. Ketika kita pengen masuk ke dalam satu ruangan, kita kedetek muka kita ini, oh udah dikenali ini. Masuk, nah dia akhirnya aksi yang bisa dilakukan adalah misal pintu terbuka atau apalah gitu ya. Nah ini banyak sekali digunakan. Jadi ini cukup menarik gitu ya. Dan kadang-kadang digabungkan dengan Fuzzy. Makanya disebut dengan neurophagy. Waktu itu kita sudah pelajari apa itu neural network atau jaringan saraf tiruan dan dibandingkan dengan sistem Pakar dan sistem Fuzzy. Itu apa sih bedanya? Konsep dia itu adalah berbasis secara proses perhitungan, dia itu numerik gitu. Tetapi dia secara basis pengetahuan dia tidak terstruktur seperti sistem Pakar dan sistem Fuzzy. Kalau di sistem Pakar dan sistem Fuzzy, di dalam program atau database atau yang kita sebut dengan basis pengetahuan itu sudah terrecord dalam program atau memori dalam komputer atau kontrol yang kita pakai itu adalah sudah rule itu sudah masuk di situ. Nah, jadi beda dengan jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan ini diajari dulu, diajari. Nah, setelah diajari, yang paling penting kita adalah mendapatkan bobot yang tepat gitu. Nah, nanti saya akan tunjukkan hari ini pengaruh bobot itu apa sih? Nah, bobotnya berubah sedikit, artinya apa? Ketika bobot berubah sedikit, kesimpulannya bisa berbeda. Nah, apa itu bobot? Misalnya gini, misalnya kalian melihat sesuatu benda ingin menghantam muka kalian. Jadi ketika menghantam muka kalian, ini saraf kita bekerja, respon kita bekerja. Nah, tentu ada bobot yang besar, ada bobot yang kecil gitu. Ya, ada bobot yang besar, bobot yang kecil. Bobot saraf sekitar muka kita, kemudian di tangan kita mungkin mendapat porsi yang lebih besar untuk menghindari benda tersebut. Nah, tetapi misalnya syaraf di perut kita, nah, ini enggak terlalu pengaruh. Dia enggak, untuk kasus seperti itu dia bobotnya kecil sehingga dia tidak memberikan respon yang sangat besar. Tetapi bobot kita berikan lebih kepada tangan mungkin untuk menghindari atau muka untuk menghindari benda tersebut yang akan mengenai muka kita. Begitu juga ketika kita main bola, mau menendang. Tentu saraf yang paling dominan atau yang bobot lebih tinggi adalah kaki itu. Kaki, tangan mungkin ya, tangan ketika mau nendang itu badan sedikit. Nah, tetapi mungkin lidah kita tidak. Nah, jadi saraf ini lidah tidak terlampau berpengaruh. Tetapi ketika makan, bobot yang terbesar adalah di lidah. Jadi
pengertian bobot ini sangat menjadi penting gitu ya, untuk menentukan keputusan terbaik. Nah, ini contoh saraf yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Dari sisi teknis, kenapa menggunakan JST sudah kita bahas. Nah, ini juga konsep saraf yang pernah saya tampilkan. Ada inti sel. Jadi ini konsep saraf ini. Konsep sel saraf yang kita ini. Jadi inti sel, dendrit, ya, ujung saraf ini berkomunikasi dengan sel, inti sel lainnya gitu. Jadi hubungannya adalah sinapsis namanya, antara ujung dari satu saraf dengan dendrit dari saraf yang lain. Kemudian ini adalah action, ya. Nah, kita oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bentuk struktur neuron. Ini juga sudah gitu. Pada intinya struktur neuron adalah tadi yang kita ini. Ini kan dendrit nih atau sinapsis ketika dikonekkan dengan sel lain. Tetapi ini sudah dalam bentuk metode sistem cerdas gitu ya. Yang biasa dipakai di kontrol. Nah, ini kita lihat bahwa masukan dari ini ada bobotnya. W ini adalah bobot, atau dalam bahasa Inggris itu adalah weight. Nah, itu bobot diterjemahkannya weight, makanya dia W ya. Nah, kemudian function A. Ini fungsi aktivasi di inti sel itu. Ini fungsi aktivasi. Jadi ketika bobot ini dijumlahkan semua dengan biasnya, bias itu apa? Bias itu adalah kemungkinan kekeliruannya gitu. Jadi kemungkinan kekeliruannya sebesar, nah, apa bias ya. Jadi kira-kira berapa gitu. Nah, kemudian ini bobot, sinapsisnya, kemudian aktivitas ini gabungkan, dijumlahkan. Nah, karena dijumlahkan maka nanti rumusnya adalah sigma. Ya, sigma kan penjumlahan dari U1 kali W1 ditambah U2 kali W2 ya, ditambah dan seterusnya sampai UN tambah WN ditambah min 1 kali B. Nah, itu adalah A. Ya, atau nanti yang disebut dengan Y atau apa. Nah, itu nanti masuk ke dalam fungsi ini. Nah, tergantung fungsi ini apa. Variabelnya adalah A gitu. Nah, gitu ya. Nah, nanti kita akan pelajari itu seperti ini. Ya. Sebelum saya masuk, kenapa saya ulang supaya kalian akan mengerti, karena yang akan kita pelajari berikutnya adalah tentang ini gitu. Tentang apa struktur dari fungsi aktivasi, kemudian struktur dari neuron ini. Nah, oke, nah kita lihat di sini U ya. U itu masukan ya. Ini adalah bentuk vektor. Jadi bisa U1, U2, U3 dan seterusnya. Ini W, ya weight itu ini vektor. Kita transposkan. Jadi aturannya dia berdiri sehingga bisa dikalikan ya. Jadi ini dikali ini U, itu sama dengan A. Pertanyaan, jika Y, ini keluarannya Y atau FA ini sama dengan 1. Ketika apa? Ketika ini ya dikurang B itu lebih besar daripada 0. Artinya apa? Ketika posisinya di sini ya lebih besar daripada 0 ya, maka dia 1 dia Y-nya. Tetapi lebih kecil daripada 0 posisi di sini min 1 min 1 kah, min 2 kah dan seterusnya, lebih kecil daripada 0 kan di sini nih. Nah, maka dia tingginya adalah 0. Berarti keluarannya adalah 0 gitu. Jadi simpelnya ketika dia lebih daripada 1, A ini, ketika A ini lebih daripada 1, lebih daripada sama dengan 0, dia 0 dia 1, 0,1 dia 1, 0,2 1, 1 dia 1, 4 dia 1, dan seterusnya. Tetapi kalau A ini lebih kecil daripada 0, artinya di sebelah kiri, sisi sumbu vertikal ini, nah, bukan 0 ya, kok 0 dia di sini lebih besar sama 0, dia masuk yang ini. Nah, tapi ketika dia lebih kecil daripada 0, maka A ini ini sumbu horizontal ini adalah A. Jadi ketika A yang ini, maka Y, nah, karena fungsinya ini, fungsi aktivasinya ini, maka Y itu adalah 0. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga kemarin kita sudah pelajari. Nah, saya akan mengulang ini supaya kalian sedikit mengingat kembali apa yang pernah kita pelajari pada perkuliahan sebelumnya. Jadi hubungan N misalnya. Jadi hubungan N. Ini biasnya adalah B-nya adalah 1,5. Nah, ini selalu min 1 ya. 1,5. Sekarang U-nya, masukannya. Jadi kalau kalian pernah belajar kendali logika atau gerbang logika ya. Nah, logika itu kan kalau N tuh 1 inputnya tuh 1 ketika ada 2 input ya. 1 N1 di 1 gitu. 1 N 0 dia.
0 N1 0 dia. 0 N0 0 dia. Jadi dia harus 1, makanya keluarannya Y-nya 1 gitu ya. Nah, kita lihat apakah bisa digunakan JST. Nah, kita lihat min 1 ini pasti min 1,5 nanti yang dimasukkan ke dalam sigma ini ya. Min 1 kali 1,5 jadi min 1,5 gitu ya. Nah, sekarang bobotnya berapa? Bobot untuk masukkan 1 ini adalah 1 kita kasih. Bobot untuk masukkan 2 adalah 1. Jadi ketika katakanlah misal posisinya di mana? Posisi di sini, Pak. Berarti ini apa? U1-nya 1, U2-nya itu 0 kan? Nah, U1-nya 1, U2-nya 0 pada titik ini. Jadi U1-nya 1, 1 kali 1, 1. U2-nya 0, 0 kali 1, 0. Berarti 1 dikurang 1,5 itu min 0,5. Nah, kita ingat, Y-nya, nah, kalau kita, karena fungsinya adalah undak biner, yang ini, nah, ketika min 0,5, tentu dia Y-nya 0. Keluarannya 0. Berarti daerah sini pasti 0. Kalau dicoba yang sini juga, misalnya, oke, tengah-tengah sini lah, Pak. Oke, tengah-tengah sini apa? U1 sama dengan apa? Misalnya, kalau dia misalnya N-nya tidak benar-benar digital ya, digit gitu, tidak 01, tetapi misalnya bisa ada variasi. Misal U1 misalnya 0,5, U2-nya 0,5, berarti pada titik ini ya, U2-nya 0,5, U1-nya 0,5 pada titik ini. Oke, kita coba. U1-nya 0,5 kali 1, 0,5. U2-nya 0,5 kali 1, 0,5. Berarti 0,5 ditambah 0,5, 1, jadi 1, dikurang 1,5. Akhirnya jadi min 0,5. Jadi min 0,5 A-nya, berarti posisinya di sini kan, Y-nya adalah 0. Nah, itu sama juga dengan OR. Ya. Sama juga dengan OR. Kita lihat. Nah, kita lihat di sini. OR modelnya seperti ini. Tapi lihat, yang berbeda apa di sini? Yang berbeda itu biasnya. Bobotnya sama. Perubahan bias dan bobot ini akan, walaupun strukturnya sama, itu akan, walaupun fungsi aktivasinya sama, itu akan mengubah makna dari sistem itu sendiri. Ya. Mengubah respon atau keluaran. Kalau di sini 0,5, katakanlah misalnya ini 1, ya, berarti U1-nya 0, U2-nya 1. Nah, ketika U2-nya 1, berarti 1. U1-nya 0, 0, berarti 1 ditambah 0, 1. Ini min 1 0,5, biasnya 0,5, artinya min 0,5. 1 dikurang 1 dikurang 0,5 itu 0,5. Kita lihat bahwa ketika 0,5 dia lebih besar sama dengan 0. Artinya Y-nya adalah 1. Maka keluarannya adalah 1. Jadi artinya apa? Ketika U1 salah satu saja sama dengan 1 dalam fungsi OR itu, artinya apa? Keluarannya 1 gitu, ya. Begitu juga 0,5 dan sebagainya. Kemudian ada batas di sini. Ada batas ini sampai titik tertentu, misalnya ketika 0,2 juga tidak bisa. Ya, ketika U1-nya 0,2, U2-nya 0,2, kita tes. 0,2 kali 1, 0,2. 0,2, U2-nya 0,2 kali 1, 0,2. 0,2 ditambah 0,2, 0,4, dikurang 0,5, min 0,1. Ini adalah 0. Jadi, kalau di sini juga 0 ya. Jadi, kalau ke bawah 0, ke atas, batas merah ini adalah 1. Kurang lebih seperti itu. Begitu juga dengan XOR, kita bisa uji ya. Kalau XOR ini, karena bentuknya kurang lebih seperti ini, U1 di-N-kan dengan not U2, ini di-OR-kan dengan hubungan antara not U1 di-N-kan dengan U2. Berarti ada dua fungsi di sini. Ya, dua fungsi. Pertama adalah fungsi di sini. Ya. Oke. Kedua adalah fungsi yang mereka berdua. Jadi ini adalah fungsi pertama ini. Ya. Kemudian kedua adalah fungsi ini. Ya. N-kan ini, kemudian di-OR-kan ini fungsi OR untuk bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Akhirnya ini, jadi ini multi layer, ada dua lapisan atau dua layer, gitu ya. Berapa neuron? Ada 3 neuron. Neuron itu apa? Seperti ini, kita lihat neuron itu ada di sini 1, 2, dan 3. Nah, kalau kita lihat pada bentar. Oh, kita lihat nih. Nah, ini kan hubungan U ya. U. Kemudian
Lihat, ini kan ada hubungan ya. Ini U, tapi ini Y gitu. Ini Y, keluaran neuronnya. Ini U lah, kok boleh dikatakan dengan tadi ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, ini kan U, ya kan? U. Nah, U yang dari sini, U1 dari keluaran. Tapi U ini, dari sisi S2 ini ada U, tapi dari sisi S1 ini adalah Y. Jadi Y tadi, dan U ini terkonek, membentuk satu sinapsis. Gitu ya, sinapsis, sehingga dia jadi keluaran dari ini S1 itu masuk menjadi masukan untuk S2 ya. Oke, neuron ya. Nah sekarang kita lihat urutan neuron dapat dalam beberapa lapis ya. Setiap neuron dengan neuron yang lain berhubungan urutan lapisan. Jaringan satu lapis kita lihat dalam gambar ini ya. Jadi masukkan dengan bobot sinapsis. Lihat ini. Jadi konstruksinya bisa macam-macam, bisa seribet ini, bisa cuman terkait, tapi ini artinya apa? Masukan U1 ini memiliki apa? Memiliki kontribusi terhadap neuron yang pertama. Oh, dia juga memiliki kontribusi terhadap neuron kedua, memiliki kontribusi terhadap neuron ketiga. U2 memiliki kontribusi terhadap ini. Mengenai bobotnya, nah itu tergantung. Ketika bobotnya besar, berarti dia lebih pengaruh. Nah, UN itu mempengaruhi ini. Dan keluarannya bisa bermacam-macam. Mungkin ini apa Y1 di mana gitu, Y2 ini YN dan seterusnya. Nah, kalau kita gambarkan dengan matriks kurang lebih seperti ini. Kalau kita menggunakan seribet ini gitu ya, banyak gitu ya. Tetapi tergantung sistemnya. Nah, secara umum bisa digambarkan kira-kira U gitu ya, U ini masuk ke bobot dulu ya. Ya, bobotnya fungsi bobot, kemudian keluarannya A ini juga masuk ke fungsi A, dan keluarlah Y-nya berapa gitu. Nah, ada juga yang multi-layer ya, atau multi-layer perception net. Kita lihat di sini. Ini adalah lapis pertama, ya, S0 ya. Ini belum dimulai lapisan masukan ya. Ini baru lapisan masukan, tetapi lapisan prosesnya, lapisan tersembunyi ini kita lihat bahwa S1 ini masuk lagi S2, S3, dan seterusnya, ini lapisan keluaran. Nah, ini menjadi satu lapisan pada sistem tersebut gitu. Nah, kita lihat kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Y ini ada berapa? Nah, itu U ya, maksudnya U nya ada L-1 gitu ya. Nah, kayak berat sebanyak apa, misal ada 10, nah, berarti 10 jadi 9 ya, ada 9 ini ya. Ada 9 lapis nih, itu 2 di dalam prosesnya. Kalau ada 11 berarti ada 10 lapis, 10 kurang, ada 11 kurang 1 ada 10. Begitu. Nah, kalau bobotnya ada sesuai dengan L ini jumlah itu ya. Oke. Nah, ini masih ikutin kan? Masih ya? Masih Pak. Masih Pak. Saya ngecek takut putus. Kemudian ini ada namanya jaringan sinkron dan asinkron gitu ya. Nah, ini istilah saja. Jadi tergantung kalian mendesainnya bagaimana. Apa itu jaringan sinkron ya? Jaringan sinkron itu tugas neuron itu dihitung bersama-sama. Jadi apa, secara bersamaan. Jadi tidak ada umpan balik. Nah, jaringan multilayer menggunakan perhitungan sinkron itu setiap lapisan ya, dan urutan lapisan itu masukkan sampai lapisan keluar. Jadi dihitung bersama-sama. Jadi artinya apa? Jadi keluaran dari lapis 1 itu terkait pada masukan untuk lapis kedua, sama seperti ini tadi ya. Keluaran dari ini berpengaruh pada lapisan 2, keluaran lapisan 2 berpengaruh pada lapisan 3 dan seterusnya gitu. Nah, kemudian jaringan asinkron menggunakan perhitungan untuk setiap neuron tanpa tergantung pada neuron lain. Jadi neuron itu tidak saling berhubungan gitu, tetapi bisa dihitung secara terpisah. Artinya apa? Keluaran dari satu neuron itu tidak mempengaruhi apa neuron yang lainnya gitu ya. Oke, nah struktur jaringan saraf tiruan atau JST itu ada kurang lebih ada 3 ya. Jadi umpan maju artinya panahnya itu ke depan aja, ke kanan aja nih. Panahnya kan maju. Nah, umpan mundur atau backward ya, itu mundur dia. Nah, gitu. Nah, lateral itu kombinasi lah. Jadi antara dia ada, ini ada, dan seterusnya ya. Gitu. Oke, nah mungkin di kuliah ini tidak kita pelajari karena ini pengenalan ya. Nanti mungkin dipelajari lebih
dalam lagi dalam jaringan saraf tiruan. Nah, sekarang kita belajar fungsi aktivasi. Apa itu fungsi aktivasi? Saya ingatkan kembali ini aktivasi yang ini tadi. Nah, ini aktivasi. Ini aktivasi, ini aktivasi. Jadi bisa beda-beda aktivasinya. Ini aktivasi, ini aktivasi. Kalau aktivasinya beda, responnya juga beda ya. Nah, kalau kita lihat sini, ada jenis-jenisnya. Nah, yang saya kenalkan ini beberapa saja. Karena terlalu banyak juga kalau dikenalkannya. Tetapi intinya, konsepnya kalian harus paham. Apa sih itu fungsi aktivasi, Pak? Oke, itu yang akan saya jelaskan. Nah, undak biner. Undak biner itu atau hard limit. Hard limit itu jika X 0, kalau tadi kita nyebutnya A ya. Kalau tadi sini tadi kita nyebutnya A ya. Kemana tadi ya? Nah, ini kan A ya. Nah, ini X ini A lah. Kurang lebih seperti itu. Jika X 0, sumbu horizontal 0, ya, atau lebih kecil sama dengan 0, nah, ini lebih kecil sama dengan 0 ya. Nah, ini lihat, ini beda sedikit. Ketika 0 dia adalah 0 gitu. Ya, beda ya. Nah, ketika dia lebih besar daripada 0, maka dia 1. Jadi, ketika X lebih besar daripada 0, maka 1. Oke? Nah, ada juga undak biner threshold. Threshold itu apa? Ada sedikit selisih lah. Ini kok ini kan lebih besar daripada 0, otomatis naik gitu ya. Nah, ini ada threshold-nya. Ada theta di sini. Ya. Artinya apa? Jika X, misal tetanya 2, artinya apa? Jika X lebih kecil dari theta, ya, lebih kecil dari theta, maka dia 0. Jadi misal tetanya 2, jika X ini lebih kecil daripada 2, jika A tadi yang kita pelajari tadi, A itu lebih kecil dari 2, maka outputnya Y-nya 0. Ya. Jika X lebih besar sama dengan theta, maka itu 1. Ya. Oke. Nah, ini harusnya 1 nih, lebih besar sama dengan 1 harusnya. Ini lebih kecil sebenarnya. Oke, nah. Tolong nanti diperbaiki ya. Ya, dipahami bahwa ini harusnya lebih besar sama dengan. Oke. Nah, ada juga namanya undak bipolar. Bipolar artinya dua polaritasnya. Baik ke atas, positif, maupun ke bawah, negatif. Itu yang disebutnya symmetric hard limit. Bahasa sambasnya itu symmetric hard limit. Ya. Nah, oke. Nah, ini bagaimana, Pak? Nah, sebenarnya sederhana saja. X-nya berapa dulu, gitu. Jika X lebih besar daripada 0, maka ini 1. Jika X sama dengan 0, maka dia 0. Ya. Jika X lebih kecil daripada 0, maka dia min 1. Ya. Jadi kalau X-nya lebih kecil, ini kan Y-nya min 1 langsung. Oke. Nah, jadi beda kalau kita terapkan pada kasus yang sama tadi, kita bedakan fungsi aktivasinya, pasti responnya akan beda. Nah, undak bipolar dengan threshold ya. Lihat, theta. Jika ini B sama aja, tapi bedanya hanya theta. Ini kita lihat, jika X lebih besar sama dengan theta, nah kita lihat ini, ya, maka ini 1 ketika lebih besar daripada X-nya, 1, gitu ya. Nah, tapi jika X-nya tuh lebih kecil, ya, lebih kecil daripada theta, jadi sebelah sini, dia bukan 0, tapi min 1, ya. Kalau sebelumnya, kalau yang bukan bipolar itu 0 dia tingginya kan, ya, Y-nya 0, ini 0. Kalau ini dia min 1, ya, ini min 1, tidak ketulis ya, tapi ini min 1. Ini min 1 ya. Y-nya. Nah, ada juga yang linear. Nah, linearnya artinya apa? Y sama dengan X. Jadi jika X-nya 2, maka Y-nya 2. Nah, ya. 1 di bawah 1 gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya 0,5, maka Y-nya 0,5. Y-nya X-nya min 0,5, maka Y-nya min 0,5. Ini identitas namanya, ya. Begitu. Identitas apa? Artinya jika A-nya sama sekian, segitulah nilai Y-nya gitu. Ya. Nah, ini satu rating linear. Ya, kita lihat ini jika X lebih besar sama dengan 0,5, ya. 0,5 ini, maka nilai Y-nya itu ada 1. Seterusnya gitu ya.
Tapi jika X itu, ya, X antara 0, min 0,5 sampai dengan 0,5, misalnya 0 atau min 1, ya, min 0,1 atau 0,1, 0,3, 0,4 atau min 0,4. Jadi pada daerah ini, interval ini, maka X itu, ya, X tambah 0,5. Jika X-nya 0, ya, maka Y-nya berapa? 0 tambah 0,5. Tingginya adalah 0,5. Jika X-nya 0,1, ya, 0,1, maka masuk area ini kan, maka X tambah 0,5, 0,1 tambah 0,5, tingginya 0,6. Kalau X-nya min 0,1, jadi sini ada ya, min 0,1. Jadi min 0,1 tambah 0,5, min 0,4, tingginya min 0,4. Gitu. Oke ya. Nah, jika X lebih kecil sama dengan 0,5 di sini, maka Y-nya 0. Nah. Oke. Nah, ada lagi yang ini, fungsi aktivasi saturating linear symmetries. Kalau tadi kan, ini 0 aja ya, 0 gitu. Tetapi ini hampir mirip dengan bipolar tadi. Sekarang di bawah dia. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, jika X lebih besar dari 1, maka tingginya adalah 1 nih. Jika X lebih kecil daripada min 1 ini, min 1, maka inilah dia, Y-nya min 1 terus. Nah, yang bedanya adalah ketika antara min 1 dan 1. Ketika antara min 1 dan 1, maka ini adalah linear sebenarnya. Jadi berapa nilai X, itulah nilai Y-nya. Jadi kalau X 0, 0 lah dia. Kalau X-nya min 0,5, ini berarti 0,5 lah dia. Kalau min 0,5, maka min 0,5 lah dia. Nah, ini fungsi aktivasinya. Nah, fungsi sigmoid biner. Nah, ini menggunakan fungsi ini. Ya. Oke. Kita lihat di delta kecil kali X. Nah, ini menentukan, data ini menentukan tingkat kemiringan atau tingkat landai, curam atau landainya lekukan ini. Ya, lekukan ini ya. Itu menentukan itu. Nanti ini harus kita tentukan konstanta ini. Nah, tinggal nilai X-nya yang variabelnya. Kalau ini kan parameter, harus kita tentukan. Nah, tinggal nilai X-nya. Jadi kalau X-nya misalnya X-nya 1, maka 1 lah dia. Kalau X-nya misalnya 0,2, 0,1, mungkin daerah sinilah dia. Tergantung kita, ketika kita masukkan rumus ini, artinya apa? Y sama dengan 1 dibagi 1 tambah E pangkat, misalnya kita tentukan lah, misalnya ini 0,5 ya, pangkat min 0,5 kali 0,5, E pangkat min 0,25 jadinya. Nah, itu dapat Y-nya berapa nanti. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk fungsi aktivasi. Kira-kira. Nggak ada ya? Ada nggak? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Oke. Nah, jadi proses pembelajaran, kita lihat nih, ya, kita akan pelajari satu proses pembelajaran ini ada macam-macam sebenarnya, ya. Nah, proses pembelajaran itu apa? Jadi JST ini beda dengan semacam Faji ya. JST ini harus kita ajari gitu. Untuk mendapatkan nilai bobotnya gitu. Nah, kalau kita lihat ini adalah pembelajaran terawasi atau dalam bahasa Inggrisnya supervised learning. Ya, pembelajaran yang bisa diawasi. Metode pembelajaran yang bisa terawasi itu kita pada yang saraf itu kita sudah tahu keluaran apa ya. Kalau misalnya hubungan N kan kita sudah tahu. Kalau N itu kalau 1 berarti 1, kita udah tahu. Cuman kita ajari dia untuk mengikuti pola yang sudah kita ketahui itu. Jadi kita sudah tahu, sudah ada targetnya lah, ya, sudah target. Misal tadi kan, ini kan sudah ada targetnya, N sudah ada targetnya, misal tadi. Oh, enggak ada. Pokoknya ini sudah target, hubungan N pasti sudah ada targetnya. Ketika 1 maka 1 kan. Nah, kalau ini beberapa teknik menggunakan ini, pola ini, paradigma ini, itu contohnya adalah Heb rule, ya, Heb rule. Nah, kemudian perceptron, delta rho,
ya, backpropagation, ya, heteroassociative memory, ya, BAM, BAM, ya, bidirectional associative memory, ya, learning factor quantization atau LVR, ya. Nah, ini yang beberapa, mungkin banyak lagi, tapi beberapa yang kita perlu tahu gitu ya. Ini menggunakan supervised learning ya. Nah, mungkin kita tidak akan pelajari semuanya ya. Sekali lagi ini target dari kuliah ini kalian mengetahui sebenarnya bagaimana sih si jaringan saraf tiroid ini mengolah, konsep mengolahnya itu gimana sih? Konsep mengolah input, kemudian apa output dan sebagainya itu bagaimana? Ya. Targetnya seperti itu ya. Nah, yang kedua, pembelajaran tak terawasi atau dalam bahasa Inggrisnya unsupervised learning ya. Nah, ini metode pembelajaran pada jaringan saraf ini disebut tak terawasi jika tidak ada targetnya gitu. Jadi prediktif gitu. Jadi nggak tahu nih targetnya itu apa. Cuaca ini nggak bisa kita targetin. Misal satu, kalau mendung ada mendung di atas rumah kita, di misal 1 kilometernya nggak ada mendung, udah pasti hujan di rumah kita. Nggak bisa. Kita tidak pernah, agak susah ini, ya. Tidak, karena tidak targetnya. Nah, pola-pola seperti ini lebih kepada prediction ya. Nah, oke, contohnya misalnya klasifikasi pola, ya. Pola apa? Pola perubahan cuaca, pola apa? Pola perubahan temperatur gitu ya. Untuk kasus-kasus cuaca yang tidak bisa diprediksi. Nah, metode yang dapat digunakan misalnya jaringan kohonen atau competitive learning ya, itu bisa pakai. Nah, sekarang kita mencoba mempelajari HAP rule. Sekarang HAP rule ya. HAP rule ini apa? Ya, ini yang HAP rule masuk mana? Pembelajaran terawasi atau supervised learning ya. Kita mungkin pelajari HAP rule pada harinya. Nah, HAP rule itu metode pembelajaran yang paling sederhana. Paling mudah lah. Di mana pembelajaran dilakukan dengan cara memperbaiki nilai bobot sedemikian rupa sehingga jika ada dua neuron terhubung, neuron itu ingat lagi, neuron itu ada sinapsis, ada fungsi input, fungsi bobot, fungsi sigma, ya, yang keluarnya adalah A, kemudian fungsi aktivasi dan akhirnya keluaran Y gitu ya. Ingat itu satu neuron. Jadi jika ada dua neuron yang terhubung dan keduanya pada kondisi hidup on pada saat sama, maka bobot antara keduanya dinaikkan. Apabila data direpresentasikan secara bipolar, maka perbaikan bobotnya adalah ini. Oke. Bobot 1 sama dengan bobot yang lama ditambah dengan XI adalah inputnya dikali Y. Ya, di mana ya WI bobot data input ke I. Jadi kok satu maka satulah dia. XI input data ke I. Jadi kok satu-satulah dia. Y output data. Nah, ini algoritmanya. Ya. Algoritma yang pertama ini adalah inisialisasi. Semua bobot dan bias itu dikalikan 0. Ya. Jadi bobot awal W dan B itu diset menjadi 0. Selanjutnya, set input dengan nilai yang sama dengan vektor input. Jadi inputnya itu input apa? Ingat, input itu adalah X. Jadi itu set sama dengan vektor input. Vektor input itu apa? Misalnya kalau hubungan N 1 1 0 1 1 0 0 0 gitu ya. Berarti input untuk yang pertama X1 ya itu 1, X2 1, berikutnya X1 1, X2 0, berikutnya X1 0, X2 1, berikutnya X1 0, X2 0. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu vektor input ya. Inputnya lah. Nah, kemudian set output dengan nilai sama dengan vektor output. Nah, perbaiki bobot yang baru dengan catatan bahwa nilai bias selalu 1. Nah, kita lihat sini. Contoh. Ya, contoh. Nah, JST untuk pembelajaran terhadap fungsi OR dengan input dan target bipolar. Nah, bipolar kenapa? Nah, kita lihat nih. Ini kan bipolar nih. Biasanya kan hubungan N itu hanya yang kita ketahui itu kalau 1 1 1 gitu kan. 1 0 0 0 1 ini fungsi OR ya, sorry. 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 baru 0 gitu ya. Nah, ini bipolar dia.
bukan pakai 0 ya. Jadi pakainya min 1 gitu. Nah, min 1 ini sebenarnya kalau yang bukan bipolar itu 0 0 0 1 1 0 1 1. Tapi karena bipolar dia pakai min. 0 diganti dengan min 1. Nah, bipolar apa? Y-nya itu di atas di pada 1 dan di bawah 1. Paling bawah itu tidak 0 lagi tetapi min 1 gitu ya. Nah, tapi bisa macam-macam ya. Ini buat contohnya seperti ini. Min 1 biasnya 1, targetnya min 1. Min 1 biasnya 1, targetnya 1. 1 min 1 ya biasanya 1. Ya, biasanya 1, targetnya 1. 1 1. Jadi min 1 harusnya min 1. Ini targetnya sudah ada. Makanya sebelum supervised learning, karena kita sudah tahu kalau min 1 atau kalau yang bukan bipolar itu 0 0 makanya 0 gitu ya. Ini kalau bipolar min 1 min 1 min 1. Min 1 1 1. Ya, ini hubungan OR ya. 1 min 1 1 1 1 1. Nah, sekarang bobot awal, bobot ya W dan bobot bias B itu di set 0 untuk teknik Hebb rule gitu ya. Hebb rule. Nah, kita lihat, kita gambarkan neuron ya. Nah, secara umum. Nah, ini dalam neuron ini ada dua masukan. Kalau tadi kita sebutnya U, sekarang kita sebutnya X lah ya. X1 dikalikan W1. X2 dikalikan W2. 1 dikalikan B. Nah, jadi ini biasanya nanti ini kita kalikan 0 dulu semua nih. Ya, ingat. Ini bobot awal dan bobot bias di sini 0. Ini 0 untuk pertama kali tapi 0 0 0 gitu ya. Nah, sedangkan outputnya apa? X-nya apa? Vektor inputnya apa? Min 1 ya. Ini kita lihat nih. Min 1 min 1. Min 1 1. 1 min 1. 1 1 ya. Vektor biasnya 1. Vektor targetnya min 1 1 1 1. Nah, kita dapat K min 1 1 1 1. Nah, bobot awal ingat teknik Hebb rule di set 0 semua dulu. W 0, B 0. Nah, karena itu yang akan kita cari. Ya. Nah, sekarang ya. Nah, perubahan bobot ya. Data pertama tentu W1, W yang lama adalah 0. Kenapa? Ya, kita set 0 dulu kan di awal-awalnya. Ya, yang W1 tuh 0, nanti W2 0 ya. W1 tuh 0, W2 tuh 0. Ditambah apa? Ingat ini. Ditambah XI kali TI. Ya. Kebalikannya XI kali TI. XI-nya apa? Min 1. T-nya apa? Min 1. Min 1 kali min 1 itu 1. Ya. Min 1 kali 1 itu 1. Ya. XI kali TI. Nah, yang kedua apa? Yang kedua XI ya, X2 ya, kali T. Nah, min 1 juga. Nah, min 1 kali min 1 juga gitu ya. Oke. Nah, kalau B-nya itu ada 0 kan? Ya, 0. Dia 0 dikali ini 0 kurang. Nah, dia min 1 kali 1. Nah, kita lihat ini kan 1 nih. Ya. Ya. Inpunya 1. Ini tidak tertulis di sini, tapi ini 1 kan dikali T. T-nya min 1. Jadi 1 kali min 1 dia min 1. Jadi kalau kita tambahkan ini kondisi awalnya, kita tambahkan dengan ini, W1 0 tambah 1 sama 1, W2 0 tambah 1 sama 1, B 0 min 1 jadi min 1. Nah, ini pada data 1 ini diperbaharilah. W1 sekarang sudah menjadi 1, tidak 0 lagi. W2 sudah menjadi 1, tidak 0 lagi. B sudah menjadi min 1, tidak 0 lagi. Kita masuk ke yang kedua. Yang kedua ini artinya W1, W2, dan B yang di sini yang baru terupdate itu menjadi W1, W2, dan B yang lama gitu ya, untuk iterasi kedua. Ini kan pertama. Nah, untuk yang kedua, berarti ini yang pertama ini masuk 1 1 min 1. Ini data lama, data dari iterasi yang pertama. Sekarang masuk iterasi kedua, untuk data kedua. Nah, untuk data kedua kita lihat. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kan min 1 kali min 1 ya. Oh, sorry. Data kedua. Nah, ini bentar. Ini kan 1 ya. Nah, 1. Nah, kita kalikan 1 ini sebenarnya dia ngambilnya di sini. Yang ini. 1 kali min 1, 1. Sedangkan dari 2 itu min 1 kali min 1. Jadi oh, sorry.
min 1 kali 1, min 1 ya, untuk data yang pertama. Nah ini, untuk data yang kedua nih, 1 kali X, ya, X2 kali T, 2, ya, sama dengan 1 kali 1, 1. Nah, jadi 2. Ini tadi kan X1 untuk data kedua, ini kan data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat ya. Ini data kedua, min 1 kali T, X1 kali T2, ya, data kedua. Nah, kemudian ini yang untuk W2, 1 kali 1. Ini 1 kali 1, 1. Jadi 2. B, min 1 tambah 1, ya. Nah, 1 kali T tadi, T-nya berapa? T-nya 1, jadi 1. Ya. Ini kan 1 kali T. Ini kan data kedua nih kita cerita. Nanti kalau data ketiga baru pakai ini. Nah, jadi 1 kali 1 dengan 1. Nah, kita lihat lagi perubahannya. Sekarang W1 menjadi 0. Yang terbaru W2 menjadi 2. B menjadi 0. Oke? Oke, ini baru data kedua. Nah, sekarang kita coba dengan data yang ketiga. Ya, nah ini semua menjadi data yang lama di sini pada data ketiga. Jadi pada data yang ketiga ya. Iterasi ketiga ya, ini 020, ini lihat 020. Nah, ditambah, nah kita ingat lagi data ketiga. Ini kan data ketiga, 1 kali 1, 1 ya. Oke, min 1 kali 1, min 1. 1 kali untuk B ya, 1 kali 1, 1. Nah, ini berubah lagi dia. W1 sama 1, W2 sama 1, B sama dengan 1. Nah, data keempat. Nah, lihat, ini semua pindah ke sini. Nah, kemudian data keempat, 1 kali 1, 1. Ya. Nah, 1 kali 1, 1. Yang ini, 1 kali 1, 1, 2. Yang ini 1 tambah 1. Ini dapat dari mana? Dari 1 kali 1. Dapatlah 2. Jadi akhirnya 2 semua. Yang kita dapat akhirnya apa? Berarti kita set. Jadi iterasinya cuma sampai di sini aja. W1 1, W2 W1 2, W2 2, B2. Jadi akhirnya kita ganti nih, W ini 2, 2, 2. Itu yang kita dapatkan. Jadi dalam proses jangan Saptiwan itu adalah bagaimana kita mencari bobot yang tepat sebenarnya. Itu sebenarnya apa yang dicari di sini sehingga menghasilkan keluaran sesuai yang kita inginkan gitu. Untuk yang supervised learning ya. Nah, kita tes sekarang. Kita tes. Betul nggak nih? Betul nggak sih 2, 2, 2 nih? Oke, kita coba ya. Nah, misal test case. Min 1, min 1. Ya. Kenapa? Karena kita dapat min 1 kali 2. Ya. Misal ini, 1 kali 2. 2 ya. Oke, 2. Kita simpan dulu 2 nih. Ini min 1 ya. Min 1 kali W. W1-nya berapa tadi? Yang kita dapat terakhir, yang paling terakhir yang kita gunakan adalah 2. Jadi, apa? Min 1 ini, min 1 kali 2. Min 2. Ini min 1 X2 ya. Min 1 kali 2. Min 2. Ya, jadi 2 dikurang 2, dikurang lagi 2, itu min 2. Nah, ini 2 ditambah ini kan min 1 dikurang 2, ini dikurang 2, akhirnya min 2. Nah, min 2 itu apa? Min 2 itu masuk ke sini. Ya, input. Masuk ke sini. Kalau X sama min 2, artinya Y-nya berapa? Min 1. Betul dia. Ya, betul dia ya. Coba. Enggak apa, belum tentu. Oke, kita coba lagi. Misalnya coba yang mana? 1, 1 misalnya. 1, 1. Betul nggak tuh 1, 1 nanti hasilnya 1 dengan bobot yang kita temukan nih. Oke. 1 dikali 2, 2. 1 dikali 2, 2, 4. 1 dikali B-nya tadi berapa? B-nya 2, 2. Berarti ya berapa? 2. Jadi 2 tambah 2 tambah 2 itu 6. X di atas ini, di atas 0 nih adalah 1. Betul. Akhirnya ini nilainya 1. Ya. Nah, itu bisa dicoba ya. Nah, ini terbukti bahwa dengan teknik ini kita bisa mencari, itu cukup sederhana teknik ini, 4 iterasi udah cukup. Teknik yang lain itu bisa
beberapa iterasi, tapi tentu aplikasinya pada sistem-sistem yang sederhana, gitu ya. Sederhana. Oke. Nah, kurang lebih situ dulu lah. Nah, nanti ini cukup panas ya. Nah, ada pertanyaan enggak nih? Oke, kurang lebih sampai sini. Oke. Nanti kita lanjut ini pembelajaran terawasi itu dengan perseptron itu pada pertemuan berikutnya. Sampai